Pria kaya berusia 70 tahun akhirnya menikahi gadis idamannya. Pria kaya tidak perlu dia melakukan apa-apa di siang hari, tapi di malam hari dia punya tugas khusus. Pria kaya yang bernyanyi sepanjang malam tadi untuk membalas budi Xiaomei. Dia membawa mengelilingi seluruh mansion. Kamar pertama membuat Xiaomei sangat senang. Di dalamnya penuh dengan pakaian desainer, ada berbagai jenis barang mewah, dan ia juga memberikan sebuah kolam renang dalam ruangan. Pria kaya memberitahunya bahwa segala sesuatu yang dilihatnya adalah miliknya, tapi ruang kecil saja yang Anda tidak boleh buka. Kemana itu, Xiaomei mengangguk menunjukkan bahwa dia tidak akan masuk. Melihat istrinya berperilaku baik, pria kaya meminta koki menyiapkan pesta yang lezat. Xiaomei mencicipinya dengan senang hati. Dia juga lupa untuk menjilat tangannya. Pria kaya langsung tidak tahan dan dia meminum semua anggur merah di gelasnya. Malam ini pria akan menjadi malam tidur yang tanpa tidur. Xiaomei terbangun merasakan sakit punggung. Jadi dia memutuskan untuk berolahraga. Dengan kacamata keren, dia memulai kehidupan orang kaya. Setelah lelah berenang, ia berbaring di sofa dan meminum secangkir cappuccino. Ini disebut kehidupan. Kemudian dia memakai gaun halus dan perhiasan mahal. Melihat dirinya sendiri di cermin, Xiaomei terasa sangat cantik. Malam itu, Xiaomei bosan dirinya sangat penasaran. Dia datang ke depan ruangan hitam dan merenung. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk dan mencari tahu. Di dalamnya ada laboratorium, ruang penuh dengan peralatan. Xiaomei menekan tombol dengan penasaran. Kabinet tiba-tiba terbuka. Dalamnya berisi seorang wanita yang sama persis dengan dirinya. Xiaomei ketakutan. Dia bergegas keluar dari ruangan kecil itu dan kembali ke kamar. Dia ingin menelpon dan berencana untuk menelpon polisi. Dari telepon, tapi telepon tidak memiliki sinyal. Kemudian pria kaya muncul di depannya. Tangan mengambil parang dan bersiap untuk membunuh. Xiaomei terbangun dari tempat tidurnya. Dia menemukan suami berdiri di depan jendela. Apakah segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah mimpi? Tapi detik berikutnya, pria kaya mengambil handuk, direndam dengan air. Kemudian beralih ke Xiaomei. Pria kaya usia 70 tahun, pada hari ketiga pernikahannya, dia akan membunuh istrinya sendiri. Dia mengambil handuk dan membasahinya. Detik berikutnya, dia langsung membunuh istrinya sampai mati di lantai. Xiaomei mencoba yang terbaik dan berhasil membebaskan dirinya. Dia berlari ke bawah dengan cepat, tapi pintunya sudah lama terkunci. Rumah yang mewah sekarang telah menjadi kandang yang tidak bisa melarikan diri. Pria kaya yang selalu memperhatikan nilai seni menganggap bunuh adalah. Dia mengenakan sarung tangan putih dengan tenang dan menuangkan obat bius. Dia memutuskan meninggalkan seluruh tubuh istrinya. Dia menutupi mulut dan hidung Xiaomei. Tepat ketika pria kaya berpikir istrinya sudah pingsan, Xiaomei tiba-tiba membuka matanya dengan pisau dan dia menusuk pria kaya tersebut sampai kemudian menyeret mayatnya. Tapi pintu belum juga bisa dibuka. Xiaomei terpaksa membersihkan lantai terlebih dahulu dan mengenakan pakaian yang bersih. Kemudian membaca buku di sofa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kemudian pembantu rumah tangga dan Xiaomei sudah datang ke villa. Melihat Xiaomei masih hidup, kemudian sangat terkejut. Xiaomei berbohong bahwa pria kaya masih beristirahat di lantai atas. Setelah pembantu mendengarkannya, tidak tahan lagi. Dia merasa bahwa pria kaya sudah mati. Dia langsung mengalami serangan jantung dan jatuh di lantai. Ambulan tepat waktu dan menyelamatkannya. Jika Anda pergi sekarang, polisi akan menangkapmu. Ternyata Xiaomei sudah tahu tentang kematian pria Xiao Sui dan dia bilang bahwa jadi Xiaomei membuang mayatnya. Kemudian ia berkata Xiaomei untuk membawa uang dari berangkas dan segera pergi dari sini. Memberikan buku harian kepada Xiaomei. Pergi dalam tertulis semua yang terjadi. Ternyata pria kaya adalah ahli rekayasa genetik pada usia 60 tahun. Dia kehilangan istrinya, tetapi dengan mengkloning DNA, dia menciptakan 6 cloning yang sama persis. Dia mengambil salah satunya sebagai istrinya sendiri.
Sisanya dikunci di ruang kecil. Dan Xiaomi sudah yang kelima. Karena beberapa gen sebelumnya tidak stabil, mereka semua dibunuh oleh pria kaya. Dan dia mengkhawatirkan istri yang berusia 18 tahun akan mengejek tubuhnya yang mulai menua. Jadi dia mengkloning diri sendiri. Dan orang itu adalah Xiao Shuai. Segera Xiao Shuai jatuh cinta dengan istrinya. Keduanya, ia membuat pria kaya cemburu. Jadi dia membuat Xiao Shuai jadi buta. Xiaomi terkejut melihat semua. Belum menunggu, Xiao Shuai mengunci pintu dengan rapat. Xiaomi benar-benar bingung. Ternyata Xiao Shuai sama dengan pria kaya. Mereka hanya ingin memeliharanya seperti binatang. Anak itu akan memotong tenggorokan ibunya dengan pisau. Ibunya yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Saat melihat, rupanya itu adalah anaknya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Kau harus tahu apa yang kuinginkan. Melihat pisau di lehernya, Xiaomi hanya bisa menyetujuinya. Melihat ibunya yang patuh, Xiao Shuai berusaha berburu. Sang ibu dari awal tahu anaknya tiba-tiba diam dan ia bertanya, mengapa ayahmu sudah pergi? Apa mau sekarang? Kemudian Xiao Shuai melepaskan celananya, membuat gerakan menyerang. Xiao Shuai melihat ini sedikit terpancing dan Xiaomi menariknya ke sisinya. Xiao Shuai segera bertahap tidak merasakan curiga. Kemudian Xiaomi melawan dan menerkamnya di lantai. Mencekik tenggorokan, memaksa untuk mengatakan kode gerbang. Kemudian dia bangun dan memukul Xiao Shuai. Tepat ketika Xiaomi berpikir dia sudah bisa pergi dengan aman, seorang wanita dengan yang persis seperti dirinya mengarahkan pistol kepadanya. Wanita itu bernama Dame, adalah generasi ke-6 yang dikloning oleh pria kaya. Dia terbangun lebih awal dari laboratorium. Xiaomi menyadari bahwa ada yang salah, dan dia segera menarik Xiao Shuai untuk berlindung di depannya. Terdengar suara tembakan. Xiao Shuai ditembak oleh Dame, dan Xiaomi menggunakan kekuatan terakhir. Dia membuka pintu villa, tapi detik berikutnya Dame yang baru muncul menjadi orang terakhir yang selamat. Dia tidak langsung pergi, tapi dia membuat dan kemudian membaca semua peristiwa yang terjadi. Setelah membaca semua ini, Dame tidak bisa menahan dan meneteskan air mata. Akhirnya dia tampak berat dan berjalan di jalan pergunungan. Tiba-tiba dia berhenti dan menutup mata, memikirkan kembali masa lalu, jauhi hal jelek dan lihat kenyataan. See you, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku terjaga.